Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai analisis kesalahan berbahasa atau penulisan dalam suatu media. Yang di sini yang saya pilih medianya adalah media majalah online dari BBC. Di sini saya akan menganalisis atau menjelaskan hasil analisisnya itu mulai dari kesalahan dalam ejaan, kalimat, dan juga paragraf. Di sini saya pertama akan menjelaskan mengenai kesalahan penulisan dalam suatu ejaan. Di sini ada datanya. Nah, dalam majalah online tersebut memang masih banyak beberapa kesalahan. Yang pertama itu dalam penulisan kata baku yang masih tidak sesuai dengan KBBI. Lalu selanjutnya ada kata yang ditulis harusnya dipisah tapi malah ditulis secara digabung. Yang ketiga ada dalam penulisan suatu nama lembaga atau bahasa asing yang seharusnya ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan dalam penulisan suatu kalimat di majalah online tersebut. Nah, di sini ada datanya. Jadi memang masih banyak kekurangan juga. Nah, salah satunya di sini ada kekurangan dalam menulis kalimatnya itu terlalu bertele-tele, jadi membuat kalimat tersebut itu tidak efektif. Lalu yang kedua, adanya juga pemborosan kata di mana kalimat tersebut atau kayak informasinya itu diulang-ulang. Selanjutnya juga ada penulisan atau penempatan frasa yang kurang tepat, jadinya buat kalimat tersebut kurang mudah dimengerti. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan kesalahan penulisan dalam paragraf di majalah online tersebut. Nah, di sini ada datanya. Jadi, kesalahannya juga ada beberapa, yaitu dalam penulisannya itu tidak koheren antar kalimat. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena banyak juga kesalahan dalam penulisan konjungsi antar paragrafnya dan juga kesalahan dalam penulisan kalimat di suatu paragraf ya. Jadi kayak dalam suatu paragraf tersebut hanya terdiri satu kalimat. Jadi gagasan utamanya tidak didukung oleh kalimat pendukungnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kesalahan penulisan dalam suatu paragraf di majalah online tersebut. Nah, di sini ada datanya. Kesalahan di majalah tersebut dalam penulisan paragrafnya itu mayoritas ada di ketidakkoherenan antar kalimatnya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena adanya kesalahan dalam kata hubung atau konjungsinya, yaitu jadi buat kalimatnya jadi bertentangan dalam paragraf tersebut. Nah, selanjutnya itu juga adanya kesalahan penulisan kalimat dalam suatu paragrafnya, yaitu kayak cuma ditulis dalam satu kalimat di paragraf tersebut. Jadi kalimat tersebut tidak diberi kalimat pendukung, jadi kalimatnya atau paragraf tersebutnya jadi kurang efektif. Jadi, saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai kesalahan penulisan atau berbahasa dalam suatu media. Media yang saya pilih adalah koran online, yaitu Kompas. Hasil analisis saya yang pertama yaitu ejaan. Berdasarkan beberapa berita yang saya baca melalui koran online Kompas, masih ada kesalahan ejaan. Berikut yang saya dapatkan. Yang pertama, kata berimbuhan yang seharusnya digabung tidak digabung. Yang kedua, tidak menggunakan huruf kapital pada kata kota. Yang ketiga, istilah asing yang seharusnya dicetak miring. Pada kalimat pun saya masih mendapati kalimat yang kurang tepat, seperti kalimat yang tidak efisien dan terkesan bertele-tele. Terus juga penggunaan kalimat yang tidak formal, jadi sulit dipahami untuk berita formal. Dan yang terakhir, bahasa yang berlebihan atau berulang. Dan yang terakhir, pada paragraf, informasi yang cukup panjang jadi terkesan kurang jelas. Susunan kalimat yang kurang jelas dan logis, jadi ada beberapa kalimat yang lebih efektif untuk ditulis pada berita tersebut. Sekian analisis yang bisa saya berikan dan jelaskan. Terima kasih. Halo semua, saya Shoki. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai kesalahan berbahasa atau penulisan pada media online atau elektronik. Media online yang saya gunakan di sini adalah TVRI. Dan di sini saya juga memiliki beberapa datanya. Sekarang saya akan memberitahu pada kalian hasil analisis saya mulai dari ejaan, kalimat, dan juga paragraf. Yang pertama ada ejaan.
sini saya masih banyak sekali melihat ejaan yang tidak baku atau tidak efektif, seperti pengulangan kata yang seharusnya memakai tanda hubung tetapi tidak memakai tanda hubung, dan penulisan yang seharusnya dipisah tetapi malah masih digabung. Yang kedua itu ada kalimat. Di dalam kalimat yang ada di TVRI itu masih terdapat kesalahan seperti penulisan huruf kapital pada awal kalimatnya. Lalu yang ketiga ada paragraf. Pada salah satu data yang saya ambil dari TVRI itu tentang paragraf, masih terdapat struktur kalimat pada salah satu paragraf itu yang tidak lengkap. Mungkin itu dulu saja. Terima kasih. Halo, saya Satria. Di sini saya akan memberitahu kalian tentang hasil analisis saya mengenai kesalahan berbahasa atau penulisan dari media online. Media online yang saya ambil dari TV swasta Kompas TV. Pertama-tama di sini saya akan memberitahu kalian hasil analisis saya dari kesalahan ejaan, kalimat, paragraf. Saya juga punya datanya. Yang pertama ada ejaan. Dari hasil analisis saya melihat masih banyak ejaan yang tidak baku. Lalu yang kedua, kesalahan dalam kalimat. Saya juga masih banyak melihat informasi yang ditulis itu terlalu bertele-tele dan kalimatnya kurang efektif. Yang terakhir ada paragraf. Di sini juga masih banyak kesalahan tulisan antar konjungsi. Lalu juga cuma ditulis satu kalimat dan tidak disertai kalimat pendukungnya. Halo semuanya, sekarang aku bakal presentasiin hasil analisis aku terkait kesalahan berbahasa atau ketidakefektifan berbahasa di dalam paragraf, ejaan, dan kalimat. Secara ejaan, aku banyak nemuin tentang pemborosan kata, ketidaktepatan preposisi, dan konjungsi kata, seperti ini. Di mana salah satu contohnya yaitu pemborosan kata, ejaan yang tidak efektif adalah pemerintah mengeklaim program SPSP sangat efektif sekali dalam meredam inflasi harga berat. Seharusnya diperbaiki dengan pemerintah mengeklaim program SPSP sangat efektif dalam meredam inflasi harga beras. Jadi kata sekali itu tidak digunakan, di mana penjelasannya kata sangat dan sekali memiliki makna penguat yang sama. Penggunaan keduanya secara bersamaan dalam kalimat adalah pemborosan. Cukup pilih salah satunya. Kemudian, dalam kalimat, aku juga menemukan banyaknya pemborosan kata, ketidaktepatan preposisi, dan konjungsi kata. Yang seperti contoh di sini. Di mana salah satu contohnya aku bakal ngambil dari ketidaktepatan preposisi, yaitu ejaan tidak efektifnya dalam kalimat yaitu harga beras mengalami penurunan akibat daripada deflasi yang terjadi di seluruh wilayah. Perbaikan seharusnya adalah harga beras mengalami penurunan akibat deflasi yang terjadi di seluruh wilayah tanpa ada akibat daripada, hanya akibat saja. Alasannya adalah preposisi daripada digunakan untuk perbandingan lebih besar daripada, contohnya, bukan untuk menyatakan sebab. Jadi penggunaannya setelah kata akibat itu tidak tepat. Dalam paragraf, aku menemukan adanya subjek ganda, kerancuan atau tidak hematan penggunaan berbahasa, dan kesalahan struktur predikat tidak logis. Contohnya seperti yang ada di sini, di mana salah satu contohnya itu aku ngambil tentang ketidakhematan penggunaan, di mana dalam paragrafnya ada pernyataan laporan terbaru dari kasus kebocoran zat radioaktif yang mana terjadi di Cikande itu sangatlah mengkhawatirkan sehingga perlu dilakukan secepatnya tindakan darurat untuk bisa mencegah dampak lebih buruk. Seharusnya diperbaiki dengan laporan terbaru kasus kebocoran zat radioaktif di Cikande sangat mengkhawatirkan. Tindakan darurat perlu segera dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih buruk. Permasalahan di sini adalah kata sangatlah. Penggunaan yang mana dan kata itu, pilihan kata sangatlah tidak baku. Cukup sangat saja tanpa ada sangatlah. Ketidakhematan frasa perlu dilakukan secepatnya tindakan darurat posisi di mana posisi katanya tidak logis, dan untuk bisa seharusnya cukup dinyatakan dengan untuk.
Jadi begitu kesalahan dan ketidakefektifan yang aku temuin dalam media koran online. Thank you guys.